Yaitu kok ini ya, apa? Oh, humming ya? Kenapa ya? Saya bingung juga. Sebentar. Dan semuanya gitu dari apa? Dari data-data yang ada itu dilihat satu-satu gitu. Kalau metode direct ya, karena memang ini menjadi sepertinya kurang apa? Jadi base sumber datanya itu dari kas bank dan juga buku kas kecil atau petty cash. Kalau direct method tuh sumbernya dari buku kas bank dan buku kas kecil atau petty cash. Kenapa saya bilang lebih mudah untuk menjadi indirect method? Karena dia dari runut gitu, dari neraca, dari income statement gitu kan. Tapi kalau ini kita melihatnya dari buku kas dan buku petty cash. Ya, kemudian setelah langkah pertama kita melakukan reconciliation ataupun pemeriksaan silang ke buku kas dan juga ke buku petty cash, kita melakukan eliminasi nih semua transaksi silang antar buku kas. Setelah itu, kita melakukan pengklasifikasian antara semua jenis, baik pemasukan maupun pengeluaran, baru kita masukkan ke dalam elemen cash flow. Sama sih isinya elemen cash flow itu ada operating, investing, dan financing. Seperti juga metode indirect, cuma source of datanya yang berbeda. Kalau indirect method, dia mengambil dari buku kas dan petty cash. Sementara kalau kalau indirect method dari laporan uji laba dan neraca, kalau direct method ngambilnya dari buku kas dan petty cash. Berikutnya, Pak. Nah, sebenarnya lebih mudah sih mungkin direct method. Tapi karena di direct method ini kita udah nggak usah mikirin lagi eliminasi ya atas transaksi accrual atau transaksi non cash basis, karena benar-benar kita ngambilnya dari buku kas gitu. Kalau direct method tuh kita benar-benar ngambil yang kita lihat yang cash-nya aja. Tapi kalau yang tadi kita memang melihatnya secara keseluruhan, lebih komprehensif. Kalau ini kita benar-benar cuma melihat cash flow-nya saja karena datanya atau sumber datanya adalah tadi dari buku kas dan buku petty cash. Nah, elemen daripada direct method arus kas atau cash flow statement yang direct method sama kegiatan operasi, dari investasi, dan juga dari financing ataupun pendanaan. Dari pendanaan itu selalu hubungannya sama credit loans lah, dengan bank loan ataupun dengan pasar modal. Ya, berikutnya. Nah, ini contoh dari buku kas dan contoh dari petty cash. Jadi buku kas ini transaksinya dimulai dari tanggal 13 Januari sampai 18. Lalu awal buku kas di bank itu yang keluar masuk semua kan dicatat di situ. Jadi nge-track-nya tuh dari buku kas di bank. Dan contoh petty cash itu kan buku kas kecil ya. Kas kecil yang ada biasanya di perusahaan untuk tergantung dari limit perusahaan itu. Misalnya dia punya petty cash let's say 10 juta. Jadi 10 juta itu untuk operation-nya petty cash itu kadang-kadang tergantung masing-masing perusahaan punya petty cash berapa. Ada yang 5 juta, ada yang 10 juta, ada yang 2 juta, 1 juta. It depends on, tergantung dari masing-masing perusahaan, kebijakan dari masing-masing perusahaan untuk membuat petty cash-nya berapa. Ini adalah dua contoh dari sources atau sumber data yang digunakan untuk metode direct method. Ya, berikutnya Pak. Nah, dengan menambahkan dua kolom yang baru dari pada
pada tadi ya, itu kita bisa mendapatkan yaitu kolom apa? Kolom credit account, kita kasih apa? Keterangan gitu di sini sehingga kita bisa tahu oh ini transaksi kas masuk dari Bank BCA 7 juta tanggal 13. Beli materai 10 juta. Ini mungkin beli beli material 10 juta. Mungkin di perusahaan ini ya, perusahaan apa? Bangunan gitu misalnya. Kemudian ATK 80.000. Jadi ini semua di record di buku kas dan juga di buku petty cash. Ya, berikutnya. Nah, ini dia Bapak Ibu cash flow statement atau laporan arus kas yang menggunakan metode direct method. Jadi sebenarnya sama aja isinya, tetap aja dari operation, dari investment dan juga dari financing atau pendanaan. Nah, cash receipt dari penerimaan customer, dari other operation, cash paid for inventory, untuk beli general operating administration expenses, wages atau bayar honor ya, bunga, bayar income tax, bayar pajak penghasilan. Sementara dari investing kita bisa lihat cash receipt form penerimaan dari sale of property and equipment penjualan properti, collection of principal on loans, mendapatkan uang dari utang ya, dari orang yang berutang. Sale of investment securities, penjualan saham, saham yang kita punya dijual. Cash paid for, uang yang dikeluar untuk purchase property and equipment, kita beli properti. Making loans to other entities lain. Purchase of investment securities, membeli securities saham. Ya, next-nya Pak. Oh, udah selesai ya? Oh, yang itu nggak ada. Harusnya ada satu lagi. Ya, yang satu lagi itu yaitu yang untuk financing activities. Jadi demikian Bapak Ibu materi yang saya sampaikan tentang arus kas ataupun cash flow report yang bisa membantu Bapak Ibu dalam melakukan bisnis ataupun kegiatan operasional sehari-hari. Tentunya ini bisa menjadi satu poin. Kalau memang ada pertanyaan, monggo silakan. Kalau tidak, mungkin kami akan lanjutkan dengan materi yang berikutnya. Silakan Bapak Ibu, saya tunggu pertanyaannya. Dan semoga ilmu ini bisa membantu Bapak Ibu sekalian dalam melakukan usaha dan juga bisnis Bapak Ibu. Ataupun untuk keperluan-keperluan yang lain. Terima kasih dari saya. Saya tunggu pertanyaannya dan kita bisa mulai diskusinya. Silakan. Kalau ada pertanyaan, sepertinya mute semua. Tapi ini Pak Ian, ini ada pertanyaan Pak Ian? Nggak ada. Bapak Ibu silakan loh kalau mau komen atau memberikan mau diskusi, kita memberikan kesempatan. Oke, saya kembalikan ke Pak Tommy. Pak Tommy, demikian sesi dari saya. Terima kasih saya berikan karena kebetulan hostnya Pak Tommy dan juga Ibu nanti habis Pak Tommy ada Ibu Francisca. Sesi dari saya sampai di sini. Nanti saya akan berikan kepada Pak Tommy presentasinya dan Bapak Ibu sekalian bisa mengakses, bisa mendapatkan juga tadi presentation yang sudah saya paparkan tadi. Demikian Bapak Baik. Ibu. Ya. Baik, terima kasih Bu Evi. Mungkin bagi Bapak Ibu, bagi yang belum mau bertanya atau mau berdiskusi, nggak apa-apa. Ini sambil kami lanjutkan dulu materinya. Jadi mungkin sambil berjalan, ketika nanti memang ada yang mau ditanyakan, silakan ya Bapak Ibu. Gitu. Jadi kami akan mencoba untuk diskusi juga. Gitu ya. Nah, untuk sesi kedua kali ini akan coba disampaikan oleh saya akan mencoba sharing knowledge nih terkait dengan konsep biaya atau cost concept. Nah,
Jadi nih Bapak Ibu, sebelum saya mulai, perkenalkan, saya Tommy, salah satu dari dosen akuntansi dari BINUS University. Ya, yang pada sesi kali ini saya akan coba sampaikan terkait dengan konsep atau konsep biaya nih Bapak Ibu. Nah, seperti yang kita ketahui nih, dalam dunia bisnis ini kan ada 3 jenis usaha, yaitu ada perusahaan dagang, kemudian ada perusahaan manufaktur, kemudian ada perusahaan jasa, yang tadi juga sempat di-mention sama Ibu Evi beberapa gitu ya. Nah, saya akan jelaskan berikut sama ada gambar ilustrasinya nih, Bapak Ibu. Jadi kalau perusahaan dagang, dia itu memperoleh produk persediaannya dari supplier dalam bentuk apa? Dalam bentuk bahan jadi. Nah, untuk dijual kembali. Jadi dia tidak mengurusi dari awal pembuatan sampai dengan jadi, tapi dia langsung terima dari supplier dalam bentuk jadi dan dia menjualnya kembali. Jadi selisih penjualan yang dijual oleh si perusahaan dagang ini itulah keuntungannya mereka. Itu kalau perusahaan dagang. Nah, ini kalau saya gambarkan ilustrasinya seperti ini nih, Bapak Ibu, ada rak yang isinya makanan-makanan. Ini adalah ciri dari perusahaan dagang. Kemudian kalau perusahaan yang kedua, itu adalah perusahaan manufaktur. Maksudnya gimana? Berarti kalau perusahaan manufaktur, dia memperoleh produk dari bahan mentah sampai dengan ke bahan jadi, sampai ke barang jadi gitu loh. Jadi dia mengolah sendiri Bapak Ibu. Jadi mulai dari raw materialnya sampai ke barang yang siap untuk dijual. Jadi ada tahapan-tahapan nih Bapak Ibu, mulai dari desain sampai ke nanti di pasarnya. Nah, perusahaan yang ketiga itu adalah perusahaan jasa. Nah, khusus perusahaan jasa, karena dia tidak ada barang yang dijual, namanya juga jasa, otomatis persediaannya tidak ada gitu. Tapi ini lebih bersifat tidak wujud. Nah, tidak seperti yang perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur itu ada wujudnya. Nah, lalu produk mereka apa? Ya udah, berarti hasil dari jasa yang mereka lakukan disitulah akan terlihat pendapatannya mereka seperti itu. Nah, ini saya sudah coba summary-kan bahwa antara perusahaan dagang, perusahaan manufaktur, dan perusahaan jasa ini dibagi menjadi 3 perbedaan, di mana kalau persediaan di perusahaan dagang itu dia memiliki tentunya persediaannya barang sendiri yang diambil dari supplier gitu. Kemudian kalau perusahaan manufaktur persediaannya gimana? Dia dibagi menjadi ada mulai dari bahan baku atau bahan mentah gitu ya, atau direct material, kemudian dia proses sehingga kategori persediaan dalam proses atau work in proses, dan yang terakhir kalau sudah selesai menjadi persediaan jadi. Jadi agak lebih banyak kategori persediaan untuk perusahaan manufaktur. Nah, kalau perusahaan jasa juga dari persediaannya ada kan ada saya. Kemudian kalau pembelian untuk perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur sama-sama memiliki adanya pembelian. Tetapi kalau untuk perusahaan jasa, dia pembeliannya langsung dimasukkan dalam peralatan penggunaannya. Seperti itu. Kemudian untuk harga, untuk perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur, karena dia memiliki persediaan dan itu diperjualbelikan, sehingga dia memiliki harga pokok penjualan atau cost of goods sold yang biasa kita sebut seperti itu. Tapi berbeda nih sama perusahaan jasa, dia tidak ada harga pokok penjualan. Balik lagi, kenapa? Karena tidak ada persediaan yang mereka jual, karena dia adalah menjual jasa. Kayak gitu ya Bapak Ibu. Nah, tahukah Bapak Ibu bahwa perbedaan laporan keuangan perusahaan manufaktur dengan laporan keuangan perusahaan dagang ini terletak pada laporan laba ruginya loh, gitu. Nah, kenapa? Karena kalau dilihat perbedaan dari harga penjualannya, hal ini terjadi karena proses dan aktivitas kedua perusahaan tersebut memiliki perbedaan yang signifikan. Di mana kalau perusahaan manufaktur tadi kan mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi hingga diolah kembali menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Nah, tetapi kalau perusahaan dagang dia kan cuma membeli suatu produk pada kuantitas tertentu kemudian langsung dijual kembali kepada konsumen. Disitulah perbedaannya Bapak Ibu. Nah,
ini saya coba tampilkan perhitungan dari harga pokok penjualan untuk perusahaan dagang. Nah, dimulai dari persediaan awal dulu nih, Bapak Ibu, jika ada. Lalu kalau pertanyaannya, lalu kalau saya nggak punya persediaan awal gimana? Dikosongkan saja, nggak apa-apa, Bapak Ibu. Jadi bukan selalu persediaan awal harus ada isinya, nggak juga. Ya, jika ada, maka itu harus diperhitungkan. Jika tidak ada persediaan awal, boleh dikosongkan. Nah, jangan lupa setelah itu ditambahkan dulu sama pembelian persediaan yang Bapak Ibu lakukan. Kemudian ditambah juga jika ada biaya angkut pembelian itu harus diakumulasikan. Tetapi jangan lupa jika ada ditambah pasti harus ada dikurangi. Dikuranginya pakai apa? Ada diskon pembelian jika didapatkan oleh kita gitu dari si penjualnya. Nah, ini satu hal lagi mungkin yang tidak tertera di sini gitu ya. Dikuranginya bukan hanya diskon pembelian loh Bapak Ibu, jangan lupa. Jika Bapak Ibu melakukan retur pembelian, itu juga harus mengurangi gitu. Jadi jangan sampai mentang-mentang di sini tulisannya diskon pembelian, udah pada retur pembelian itu tidak, ternyata itu harus diperhitungkan. Seperti itu. Sehingga jika sudah ditambah, dikurangi, ketemulah persediaan tersedia untuk dijual. Tapi belum ada penjualan. Untuk mendapatkan itu harus dikurangi kembali oleh persediaan akhir. Nah, jika itu sudah dilakukan, barulah ketemu harga pokok penjualan. Dan ini catatan untuk perusahaan dagang. Ya, sampai ini mungkin Ibu ada yang mau bertanya dulu atau ada yang mau didiskusikan sebelum saya pindah perhitungannya ke perusahaan manufaktur. Belum ada ya, jadi saya coba lanjutkan dulu. Nah, kalau perusahaan manufaktur, nah dia agak sedikit berbeda Bapak Ibu, karena dia kan harus menghitung proses produksi dari bahan mentah sampai ke barang jadi, otomatis ada tahapan. Bapak Ibu harus menghitung dulu bahan baku langsung, biasanya kita sering sebut kayak material. Kemudian harus ditambahkan juga sama working proses atau persediaan barang dalam proses sampai kita tambah dan kurangi juga sama persediaan barang jadi atau biasa sebut finished goods itu. Jadi cara menghitungnya bagaimana? Hitung satu persatu di setiap step tersebut. Dimulai dari bahan baku langsung nih, yaitu kita tambahkan persediaan. Mulai dari persediaan bahan baku jika ada, jika tidak ada maka dikosongkan saja. Kemudian ditambah jika Bapak Ibu ada melakukan pembelian bahan baku, maka ditambahkan dan jangan lupa dikurangi sama persediaan akhir dari bahan bakunya, dan jika ada itu dan lain sebagainya juga harus dikurangi juga gitu. Jadi sehingga jika ini semua sudah ditambah dan dikurangi akan ketemu bahan baku masuk ke dalam proses. Indah nih dia hanya ke masuk kategori work in process. Jadi ya, kemudian ditambahkan dulu sama dia tenaga kerja langsung atau biasa kita sering sebut adalah driver gitu. Nah, nanti yang saya jelaskan apa yang driver overhead itu kita jelaskan itu satu harga pokoknya Bapak Ibu. Kemudian setelah itu ditambah jika bahan baku tenaga kerja langsung overhead ditambahkan, ini jika di total disebutnya manufacturing cost atau biasa disebut dengan biaya produksi Bapak Ibu. Nah, setelah itu ini belum selesai, baru satu tahapan. Jadi kalau kita mau menghitung sampai harga pokok penjualan, kita harus hitung lagi ke step yang kedua, kita tambahkan sama persediaan awal barang dalam proses. Kemudian dikurangi sama persediaan akhir barang dalam proses, baru ketemu cost of goods manufaktur atau total harga pokok manufaktur. Ini belum selesai, belum sampai menghitung ke harga pokok. Step terakhir, Bapak Ibu harus harus menambahkan dulu sama persediaan awal barang jadi, Bapak Ibu kurangi kembali sama persediaan akhir barang jadi, barulah ketemu harga pokok penjualan. Kayak gitu. Jadi memang agak sedikit lebih panjang, karena prosesnya juga mereka lebih panjang dari perusahaan dagang ya, Bapak Ibu. Nah, ini yang tadi saya bilang, jika melihat dari perusahaan manufaktur tadi, dia tuh dikategorikan biaya produksinya ada 3.
Ada biaya material langsung atau biasa kita sebut direct material, biaya tenaga kerja langsung atau direct labor, dan biaya overhead pabrik atau manufacturing overhead, Bapak Ibu. Nah, ini saya berikan ilustrasi bahwa suatu produk, katakanlah ini adalah kita mau memproduksi mobil gitu ya. Nah, ketiga biaya produksi ini itu pasti terjadi jika mau memproduksi suatu produk gitu ya. Jika di sini mau memproduksi mobil, maka di dalam komponen mobil tersebut pasti ada direct materialnya, direct labor, manufacturing overhead. Semuanya pasti ada. Saya jelaskan satu persatu. Nah, jadi apa itu biaya material atau biaya material langsung atau direct material? Ini adalah biaya bahan baku yang bersentuhan langsung dengan produk yang akan diproduksi. Dan nominalnya yang timbul ini dapat ditelusuri secara langsung. Contoh, jika Bapak Ibu mau memproduksi 100 unit mobil, di mana masing-masing mobil itu kan pasti memiliki satu unit radio, gitu ya. Nah, jika ini kan gampang ditelusurinya nih Bapak Ibu. Jika memproduksi 100 unit mobil, otomatis kan Bapak Ibu bisa tahu berarti butuh berapa radio yang dibutuhkan. Berarti harusnya sejumlah sama unit produksi mobilnya, sejumlah 100 juga. Nah, ini kan bisa ditelusuri secara langsung. Maksudnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, lalu bagaimana untuk biaya tenaga kerja langsung? Ini adalah upah, tunjangan, dan asuransi yang dibayarkan kepada pegawai yang terlibat langsung dalam jalannya proses produksi barang. Contoh, kalau masih dengan produk yang sama, jika kita mau memproduksi mobil, maka pegawai yang melakukan di bagian perakitan itulah yang disebut biaya tenaga kerja langsung, karena dia terkait langsung dengan proses produksi. Nah, lalu untuk manufacturing overhead, itu segala macam biaya yang kategorinya tidak langsung nih Bapak Ibu. Jadi termasuknya apa? Ada dua. Ya udah, kalau yang tadi kan direct material atau biaya material langsung. Nah, kalau yang overhead berarti masuk biaya material tidak langsung. Kayak gitu. Contohnya apa? Seperti lem, minyak, cairan pembersih. Nah, itu kan tidak bisa ditelusuri secara langsung ke objek biayanya. Kemudian jika tadi di awal ada direct labor atau tenaga kerja langsung, maka untuk jika ada yang tidak langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, itu masuk ke overhead Bapak Ibu. Nah, contohnya apa? Yaitu petugas keamanan, kemudian supervisor quality control-nya, gitu. Itu semua masuk ke biaya tidak langsung. Kenapa? Karena dia tidak berhubungan dengan proses produksi secara langsung. Nah, tadi tiga biaya, direct material, direct labor, dan juga manufacturing overhead, itu adalah komponen biaya produksi. Dan ini, yang Bapak Ibu bisa lihat, ini adalah tampilan biaya non-produksi, yaitu biaya penjualan dan biaya administratif. Di mana kalau biaya penjualan, ini berarti semua beban yang muncul dalam berjualan dan memasarkan barang seperti kegiatan promosi, komisi penjualan, gaji penjualan, ini semua masuk dalam kategori biaya penjualan atau biasa kita sebut sama selling cost. Nah, dalam akuntansi, biaya administratif atau administrative cost itu merupakan biaya yang digunakan untuk mengkoordinasikan kegiatan produksi, pemasaran produk, dan beban yang bersifat umum dalam perusahaan. Contohnya apa? Gaji karyawan, biaya persediaan kantor, biaya perawatan kantor, hingga biaya pajak, itu semua masuk dalam kategori biaya administratif, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita bisa lihat yang tadi nih, direct material, direct labor, manufacturing overhead, dia masuk dalam kategori product cost. Karena yang di awal tadi, dalam memproduksi suatu produk pasti tidak bisa terlepas dari tiga jenis biaya ini nih Bapak Ibu. Sehingga ini semua masuk ke dalam komponen inventory atau persediaan. Dan persediaan masuk ke mana? Laporan posisi keuangan atau balance sheet. Lalu harga pokoknya masuk ke mana? Dia masuk ke income statement, Bapak Ibu, yang tadi sudah dihitung. Harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Itu. Kemudian yang dua hal tadi, yang biaya non produksi, dia masuk kategori period cost, Bapak Ibu, karena biaya tersebut tidak hanya terjadi per periode tertentu. Artinya belum tentu di setiap periode biaya ini tetap
ada gitu, makanya dia period gitu. Lalu dia masuknya ke mana? Hanya masuk ke income statement Bapak Ibu biayanya, karena dia masuk kategori expense atau beban gitu. Nah, sehingga saya bisa simpulkan nih, dengan mengetahui biaya produksi yang timbul secara detail, kita dapat mengambil keputusan secara tepat dan dalam menentukan harga jual dan meminimalisir berbagai resiko terkait dengan proses produksi. Jumlah biaya produksi ini juga berfungsi sebagai dasar perhitungan harga pokok penjualan atau biasa kita sebut cost of goods sold. Nah, sehingga biaya produksi untuk mempengaruhi harga pokok penjualan suatu produk perusahaan. Jadi diperlukan ketepatan hitungan dari biaya produksi sehingga tidak terjadi kesalahan harga dan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan Bapak Ibu. Nah, mungkin ini adalah sesi saya sudah selesai saya sampaikan terkait dengan konsep biaya. Jika Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Pak Tommy bisa bentar dulu nggak saya? Ya, bisa Bu Francisca. Jam 11 saya mulai ya. Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan dulu? Lanjut ya. Nah, ini ada mulai bukti transaksi. Jika tidak ada, silakan Bu Francisca. Naik ke saldo. Semua sudah mulai terbiasa nggak peserta di sini menggunakan namanya akuntansi? Sudah pernah belajar belum sebelumnya? Ada yang dari IPA atau dari STM? Pasti kalau itu harus benar-benar ngerti namanya akuntansi. Nah, jadi akuntansi itu ya sebelah tanda pemisahnya itu sama dengan Bu Francisca, mungkin suaranya ke mute ya, Bu? Iya, Pak. Oke. Sudah bisa dilanjutkan, Bu Francisca? Bentar, Pak, lagi mau share materi ke Pak Tommy. Karena di sini sinyalnya naik turun, Pak. Oh, oke. Bentar, Pak. Nggak stabil, nggak tahu kenapa nih dari kemarin. Udah masuk, Pak, filenya? Bentar ya, Bu. Tapi saya mulainya jam 11 boleh, Pak Tommy? Masih Mungkin bisa dimulai sekarang aja dulu ya, Bu.
Ya udah baik, saya permisi dulu di sebelah. Soalnya sambil ini juga sih, bimbingan juga. Ya. Belajar. Forward. Ya, Bu Forward. Kapita, silakan Bu. Ya, udah Pak. Bisa. Sudah muncul Bu? Bentar, sambil saya. Oke, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Saya Siska akan menjelaskan tentang hutang dan piutang jatuh temponya. Nah, apa namanya liabilitas lancar? Hutang adalah hutang yang diharapkan perusahaan dapat membayar dalam waktu 1 tahun dalam siklus operasional, mana yang lebih lama. Kemudian ada lagi wesel bayar. Wesel bayar. Wesel bayar itu adalah biasanya itu digunakan sebagai pengganti utang untuk memberikan bukti resmi kewajiban dengan pemberi pinjaman jika suatu saat digunakan sebagai pengganti utang. Karena dengan memberikan bukti resmi kewajiban peminjam jika diperlukan pada saat pembayaran. Kadang kan bisa kita kebanyakan utang ya, bisa terlibat kasus juga ya Pak Tommy ya. Ya. Bisa dipenjara kalau kita lupa bayar. Nah, Bapak Ibu hati-hati ya kalau utang. Ada namanya contoh penerbitan aset. Nah, penerbitan saham, sorry. Jadi dia ada 100.000, kasnya, kemudian kreditnya juga 100.000. Kenapa dia nggak hitung bunganya? Karena masih dalam waktu tenggang waktu. Nah, berikutnya juga ada contoh soal menggunakan bunga. Nah, ini baru kenakan bunga 12%. Kemudian juga ada pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka adalah ketika perusahaan menerima uang muka dengan mendebit kas ketika perusahaan mengakui pendapatan dan mengakui pendapatan diterima dengan kredit pendapatan. Nah, contoh soalnya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya klub sepak bola, terus ada juga kasnya sama pendapatannya itu sebesar 500.000. Kenapa 500.000? Jadi 100.000 dikali 50.000. Kemudian ada metode penghapusan piutang. Penghapusan piutang adalah langsung dan penyadangan tidak tertagih. Metode cadangan pelaporan keuangan. Jadi perusahaan perkiraan tak tertagih mendebit perkiraan tidak tertagih. Jika perusahaan tersebut, akun tersebut, mereka mendebit tak tertagih ke cadangan perugian piutang. Nah, selanjutnya ini utang. Utang sebenarnya adalah pengertiannya itu sendiri. Sebenarnya dari tadi yang saya jelaskan adalah pengorbanan manfaat di masa ekonomi yang mungkin terjadi pada suatu badan usaha masa kini dan transfer aktiva aktif menyediakan jasa pada badan usaha lain. Nah, ini ada utang jangka panjang. Adanya kewajiban dan pengelompokan dalam satu bagian atau dua bagian. Nah, ini ada utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Utang itu kalau jangka pendek itu biasanya paling lama itu jangka waktunya 1 tahun. Sesudah tanggal neraca. Harus dilunasi dalam jangka waktu 1 siklus. Kemudian adanya klasifikasi utang jangka pendek, yaitu dengan mengharapkan siklus, normalisasi, liabilitas dalam jangka waktu 1 tahun, tidak memiliki tanpa syarat, adanya entitas liabilitas, juga adanya sebagai jangka panjang. Kemudian, pengukuran utang jangka pendek. Utang jangka pendek diukur sebagai nilai sekarang dan pengeluaran kas. Di masa yang akan datang juga dibutuhkan untuk melunasi. Utang lancar biasanya sebesar nilai nominalnya. Dengan alasan karena utang lancar hanya melebarkan jangka waktu yang pendek, kurang dari 1 tahun. Maka tidak ada perbedaan antara nilai sekarang dan nilai lancar
jatuh temponya. Nah, ini tahapan-tahapan utang, pengelompokan utang jangka pendek. Ada utang jangka pendek tanpa diketahui, ada utang jangka pendek yang jumlahnya belum ditetapkan, juga ada utang-utang yang bersyarat. Utang yang jangka pendek dapat diketahui sebagai syarat untuk pastinya sudah adanya transaksi dan jumlahnya harus sudah pasti dibayar. Nah, ini jenis-jenis utang tadi. Ada utang dagang, wesel tagih, wesel utang dividen, jaminan, kupon, juga biaya terutang, pembayaran kondisional, utang pajak penghasilan, juga ada perjanjian bonus dan pendapatan diterima di muka. Nah, ini adanya utang jangka pendek yang jumlahnya belum dapat ditentukan. Adanya utang pajak, bonus, juga ada pembayaran royalti. Nah, utang-utang bersyarat itu biasanya adanya utang jangka penghasilan, bonus karyawan, dan pembayaran royalti. Nah, ini adanya informasi-informasi yang disediakan dalam pencatatan. Jadi adanya jumlah informasi yang tersedia dalam laporan keuangan, bahwa kemungkinan besar kewajiban telah timbul pada tanggal laporan keuangan, juga kerugian tidak dapat ditagih secara wajar. Nah, sekian presentasi saya. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Ada yang bertanya kah? Kayaknya sepi aja ya Pak Tommy ya dari tadi. Ya, silakan Bapak Ibu, jika masih ada yang mau didiskusikan kepada kami persilakan sekali. Terkait dengan cash flow boleh, konsep biaya boleh, utang piutang boleh. Silakan Bapak Ibu. Mungkin belum familiar mungkin menggunakan Zoom atau gimana ya? Kok tenang-tenang aja suaranya? Nggak ada yang tanya. Pak Mungkin belum Gunawan, Pak familiar Ibu juga sama Helena, topiknya kali ya, Bu. Sofian, Bu Yana, Mario, Ian. Ya. Yana nih ada message misalnya. Ya mungkin Bapak Usaha Ibu restoran dalam konsep biaya masuk dalam usaha apa? Manufacture. Oh tuh, kayaknya buat Tommy nih Pak Tommy. Kalau menurut saya perusahaan restoran ini dia masuk dalam kategori perusahaan jasa ya Bapak Ibu. Jadi tapi ada biaya-biaya yang kayak bahan makanannya dan lain sebagainya itu dia bisa dikategorikan ke masuk ke dalam biaya yang administratif seperti itu. Karena sebetulnya dia juga menjual jasa gitu. Itu sih Pak Yana. Mungkin Bu Evi mau menambahkan atau Bu Francisca. Baik Pak Yana, jadi pertanyaannya ini namun produk kuliner kan hitung harga pokok penjualan. Kalau jasa tidak dihitung harga pokok penjualan. Oke, kalau saya boleh menjawab, jadi untuk perusahaan yang restoran ini sebetulnya kita kan memang ada membeli biaya material, artinya kayak bahan-bahan mentahnya, kemudian kita olah sedemikian sehingga menjadi barang finished goods gitu ya. Jadi memang kelihatannya ini seperti perusahaan manufaktur yang memang memproduksi makanan juga begitu ya. Nah, jika memang komponennya lengkap, artinya komponen produksinya ada, di situ ada direct material, kemudian direct labor-nya juga ada, kemudian ada biaya tidak langsungnya, sehingga itu memenuhi syarat untuk dihitung harga pokok penjualannya, Bapak. Itu.
Tetapi jika memang tidak detail, maka biasanya dia dikelompokkan ke perusahaan jasa. Ada lagi Pak Yana atau yang Bapak Ibu yang lain? Ya, silakan menulis saja kalau memang tidak Iya. lebih comfort untuk menulis. Nah, baik, terima kasih. Jadi kemarin ada HPP sederhana saya coba buat dalam usaha manufaktur. Terima kasih. Kalau mau buat HPP perusahaan manufaktur itu jangan lupa ya Bapak menambahkan 3 komponen biaya produksi tadi, direct material, direct labor, kemudian manufacturing overhead-nya, dan jangan lupa juga ditambahkan ke persediaan dalam proses, dan terakhir Bapak harus menambah dan mengurangi sama persediaan jadinya, baru bisa menghitung secara utuh harga pokok penjualannya. Jadi jangan sampai ada step yang terlupakan ya Bapak, gitu. Ya, sama-sama Pak. Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan kembali terkait dengan topik kita hari ini, atau topik akuntansi yang related. Masih ada Bapak Ibu? Sepertinya sudah tidak ada ya, Bapak Ibu. Saya kembalikan waktu dan tempatnya ke Bapak Hasan ya Pak. Silakan Pak. Ini ada pertanyaan nih kayaknya nih. Ada. Oh, sudah ya tadi ya, sudah dijawab ya. Oke. Ya, mungkin kita bisa berfoto bersama para partisipan kali Pak Tommy. Iya, boleh. Sebelum menyudahi sesi ini, Bapak Ibu silahkan ditampilkan mukanya. Kita bisa menjadi kenang-kenangan PKM COVID gitu. Jadi kan ada kenang-kenangan waktu pandemi kita bersilaturahmi dengan. Ya. Sebenarnya ada keuntungannya juga Zoom. Ya Bu. Maksudnya jika gara-gara yang pandemi ini sebenarnya ada hal positif, kita bisa PKM-nya lewat online. Jadi kita dimanapun berada kita bisa tetap dapat sharing knowledge-nya gitu ya Bapak Ibu ya. Iya, justru kalau menurut saya ini menjadi satu blessing in disguise gitu ya. Jadi bahwa dalam setiap mungkin kita pikirnya awalnya musibah, tapi ternyata justru breakthrough gitu, menjadi sesuatu yang kita bisa melakukan sharing knowledge walaupun kita ada di mana-mana. Bapak Ibu juga nggak perlu datang ke BINUS. Misalnya Bapak sekarang lagi ada di luar kota, Ibu-ibu juga demikian. Kita tetap bisa mendapatkan knowledge dan sama-sama saling menguntungkan sih menurut saya gitu. Jadi perubahan itu memang bukan selalu, kadang-kadang waktu gini, kita lihat aduh ini kok kayak pandemik gitu, tapi ternyata justru karena gini keterpaksaan kita harus tetap terkoneksi dan tetap berkembang, justru teknologi membuktikan bahwa bahwa semua proses pendidikan masih tetap bisa berjalan, bahwa Bapak Ibu juga sekarang juga masih bisa menikmati knowledge ya, sharing dari BINUS, bahwa karena teknologi memang membantu dan ini memang menjadikan semua orang beradaptasi dengan cepat gitu. Kalau dulu bilang nggak mau gaptek nggak bisa, tapi sekarang ternyata
semua orang bisa, semua orang menjadi bisa gitu. Itu kita harus lihat sebagai satu hal yang positif sih kalau menurut saya. Iya, betul betul banget Bu Evi. Jadi dirasakan manfaatnya juga oleh rata-rata oleh semuanya ya Bu. Dan yang Iya. tadinya memang ke teknologi kurang, tapi karena kondisi seperti ini mau nggak mau kita juga harus bisa, dan itu kan jadi hal positif juga gitu. Kalau nggak begini kita nggak dipaksa untuk Iya, mau tahu gitu ya Bu, terkait dengan iya, teknologi. kalau nggak terpaksa, saya Heeh. dari dua belah pihak sih Tom. Jadi kayak misalnya Benar-benar. partisipan yang sekarang juga saya berterima kasih gitu karena Iya, kayak tadi mungkin Bapak Ibu atau teman-teman semua yang ada di sini sebelumnya nggak pernah tahu Zoom link kayak gimana, iya apa betul. sih gitu. Ternyata bisa kan dan ini di-record gitu. Kemudian juga banyak hal sih dan ke depan ini bisa menjadi satu catatan penting ya bahwa Iya, kita bisa membuat jarak dan waktu bukan menjadi lagi kendala, baik betul. dalam bidang pendidikan ataupun dalam bidang bisnis, bahwa semua itu masih bisa dilakukan, apalagi udah ada internet dan teknologi. Sharing knowledge-nya juga saya rasa bukan hanya sekedar accounting gitu, di mana Iya, betul. kita bisa pelajarin bahwa oh kita bisa ya melakukan bisnis, melakukan usaha ataupun dagang dengan adanya teknologi yang seperti ini. Jadi kita bersyukur aja sih dengan adanya, saya sih bersyukur ya karena dengan ini ternyata oh kita tetap bisa jalan gitu loh, tetap bisa jalan terus dengan semua yang ada dan teknologinya sudah tersedia. Tinggal kita sendiri harus mau beradaptasi dan memang perubahannya cepat, tapi ternyata juga saya juga awalnya juga nggak bisa kok Tom, Oh lama-lama bisa. iya iya benar. Ada kena dampak positifnya juga Karena ya Bu ya. terpaksa. Iya. Iya, Nah, karena terpaksa Pak Tommy. Jadi kita harus terpaksa beradaptasi gitu. Jadi benar benar. memang manusia di era milenial ini memang yang dituntut adalah nomor satu adalah adaptasi yang cepat. Betul. Kita mau nggak mau, saya juga bukan generasi milenial, tapi karena saya di BINUS saya harus beradaptasi mau nggak mau. Kalau saya mau ikut terus, ya sama dengan juga partisipan yang ada di sini. Saya rasa kita bisa kok gitu. Asal kita mau usaha untuk beradaptasi. Jadi apapun juga kondisinya, ya adaptasi itu adalah bagian dari survival ya, survival kit gitu. Buat siapa aja. Kalau kita bukan generasi milenial ya, kalau kita eranya milenial ya kita jadi milenial juga. Gitu. Ya, Even betul. though umur kita bukan di situ, tapi kita ada di era milenial ya kita aja di milenial. Kalau saya pemahamannya gitu sih Tom. Jadi Iya iya. saya juga belajar sama Pak Tommy yang orang milenials gitu ya. Belajar itu udah nggak bisa lihat umur, karena Betul. mungkin generasinya Pak Tommy jauh lebih gape urusan teknologi dibanding saya. Saya nggak akan pernah malu untuk nanya sama Bu Siska, sama Pak Tommy untuk urusan teknologi, karena ya itu era mereka. Jadi kita sharing knowledge lah. Jadi udah generation gap itu udah nggak bisa lagi dijadikan satu hal dipermasalahkan, tapi kita harus benar-benar collaboration ya. Eranya sih di situ. Jadi that's a good point sih Tom. Jadi saya Ya. rasa kita saling sinergi gitu. Sinerginya Betul Bu. bisa kebantu. Jadi ya, Nah, saya juga kita nggak bisa lihat soalnya partisipan kita nih kan nggak kelihatan nih mukanya sebenarnya generasinya apa gitu, apa generasi muda atau generasinya saya gitu kan, generasinya Tommy atau mungkin generasi Bapak Ibu partisipannya nih masih malu-malu Bu gitu atau belum iya. terbiasa. Kalau kita mungkin karena setiap hari harus di Zoom Iya ya, jadi kita betul. harus ngomong terus gitu, jadi Iya benar. biasa. Cuma saya rasa Bapak Ibu juga ke depan pasti akan menjadi lebih terbiasa dengan teknologi seperti ini. Jadi kita lihat baiknya lah bahwa kalau saya lihat baiknya bahwa di era yang sekarang saya pun menjadi milenial Tom gitu. Saya pun belajar sama generasinya Tommy, saya belajar sama generasi Bu Siska gitu. Saya menjadikan diri saya milenial gitu. Iya Karena betul Bu. bagian dari era milenial gitu. Mau nggak mau lah, jadi Iya harus iya. ikut. Walaupun taunya juga dikit-dikit Tom, jadi nggak gaptek. Yang penting It's bisa. okay Bu. Gitu. It's a good thing. Nah, Ya. mungkin Bapak Ibu partisipan ini juga ada salah satu keuntungan nih dengan adanya PKM online ini,
Dimana kalau PKM yang kita face to face sebenarnya ada positif negatif. Kalau yang online ini positifnya kalau ibu bapak ada ketinggalan di kemudian hari gitu, ini kan bisa direkam bapak ibu, jadi ibu bapak bisa putar kembali gitu. Cuman kan kalau yang face to face gitu ya itu kan nggak bisa direkam secara langsung juga gitu, karena kita biasanya dikumpulin dalam satu ruangan kayak gitu. Nah kalau ini kan keuntungannya karena online juga, mau dimanapun lagi ngapain gitu, bisa sambil didengerin, sambil direkam, terus kemudian ada interaktifnya juga, sesi tanya jawab. Jadi menurut saya ini banyak sekali hal positifnya gitu ya. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang mau ditanyakan sebelum kami benar-benar menutup sesi sharing knowledge hari ini? Ya, mungkin Cukup ya, Bu? itu ada suara kayaknya tadi. Ya udah, nggak apa-apa sih kalau memang ini silent semua. Iya. Dari Payana aja nih pertanyaannya. Iya, pertanyaannya. Tapi ya bagus, kami juga terima kasih karena sudah memberikan respons walaupun dalam bentuk tertulis gitu ya. Kami merasakan bahwa sebenarnya Bapak Ibu semua juga mendengarkan dan juga merasa ada manfaat dari sharing knowledge ini. Bersyukur dan terima kasih karena ada atensi dari Bapak dan dengan Ibu dan memberikan respon kepada kami. Terima kasih. Sebelum kami tutup sebenarnya kami masih mau membuka, cuma kalau memang sudah tidak ada lagi pertanyaan ataupun diskusi yang dibutuhkan, ya silakan Pak Tommy kalau mau ditutup atau bagaimana. Saya rasa sudah ya Bapak Ibu, jika memang sudah tidak ada yang mau ditanyakan, kami feel free. Terima kasih atas partisipasinya untuk Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan sharing knowledge dari kami selaku perwakilan dosen akuntansi BINUS University. Semoga untuk kedepannya Bapak Ibu tetap masih semangat ya. Stay safe, stay healthy. Ya, terima kasih Pak Gunawan, Helena, Hosiana, Pak Ian, Cassandra, Sofian, Pak Ucil ya, sorry saya sebutnya Ucil ya, Bu Yana, Pak Mario, terima kasih semuanya atas atensi, respons, dan juga kehadirannya secara online. Makasih Pak Tommy dan Bu Siska Ya, juga. terima kasih Bu Evi, Bu Francisca. Semuanya, sampai ketemu lagi, kita akan terus memberikan sharing knowledge. Mudah-mudahan ini seri-seri berikutnya akan ada lebih menarik lagi. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, selamat siang. Sampai jumpa kembali. Bye-bye. Saya N ya, saya Liv.